Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukun ya talibat? Bi khair. Masih semangat pagi ini akhwat? Saya berharap antunna sekalian senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang sudah kalian dapat. Baik akhwat, masih tentang adab dalam menuntut ilmu syar'i. Maka kita masuk ke adab yang ke 11, yaitu berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Minggu lalu sudah Ustazah jelaskan bahwa dalam memahami ilmu syar'i, manusia itu berbeda-beda keadaannya. Dalam memahami pelajaran, masing-masing orang punya kapasitasnya masing-masing. Ada orang yang langsung tanggap dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Ada pula yang lambat. Namun, baik yang dia cepat memahami atau yang lambat memahami, kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Nah, jika kita faham tentang agama ini, maka itu adalah suatu nikmat dari Allah. Oleh karena itu, ketika kita sedang mempelajari ilmu syar'i, hendaknya kita senantiasa memperhatikan adab-adab yang telah Rasulullah ajarkan. Seperti yang sudah kita bahas, yaitu diam ketika pelajaran disampaikan, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz, syekh, atau guru. Itu diantaranya ya akhwat. Karena bagaimana seorang penuntut ilmu bisa memahami apa yang disampaikan syekhnya jika saat menuntut ilmu dia tidak serius, dia terlalu sering bercanda, atau dia banyak bicara ketika syekhnya sedang berbicara atau gurunya sedang berbicara. Nah, bagaimana dia dapat memahami ilmu syar'i yang disampaikan oleh gurunya? Karena banyak di antara kaum muslimin yang disampaikan tentang agama Islam, tentang syariat Islam, namun mereka tidak mengerti. Bisa jadi karena mereka tidak mengerti karena ketika gurunya menjelaskan, dia sedang bercerita dengan temannya atau membuat majelis di dalam majelis.
Nah, dia tidak mengerti, lalu bagaimana dia dapat mengamalkan syariat jika dia tidak mengerti tentang syariat? Jangan sampai kita membuat perkara-perkara baru dalam agama disebabkan karena kita tidak mengerti lalu ingin mengamalkan syariat. Karena perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Bid'ah itu adalah perbuatan yang sesat. Maka akhwat, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu syar'i, mengajarkannya, mengamalkannya. Karena ketika kita tidak memahami ilmu syar'i, lalu bagaimana kita mengamalkan syariat-syariat yang telah Rasulullah ajarkan? Bagaimana kita menjalankan sesuatu yang telah Allah perintahkan jika kita tidak memahami tentang syariat? Nah, beberapa doa diantaranya, Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadaku dalam agama. Juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan pemahaman. Nah, di dalam buku ini penulis menuliskan beberapa kiat memahami pelajaran yang disampaikan. Kita lihat yang pertama, akhwat, kiat memahami pelajaran yang disampaikan. Yang pertama, mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Nah, gunanya apa? Dia harus mencari tempat duduk yang tepat di hadapan gurunya agar ia dapat mendengarkan dengan baik, tidak tercerai-berai pendengarannya atau dia tidak terganggu konsentrasinya. Mungkin karena suara gurunya yang kecil atau ucapan gurunya tidak terdengar karena jauhnya jarak antara si penuntut ilmu dengan gurunya. Dahulu para salafus salih, para penuntut ilmu dahulu saling berlomba-lomba agar dapat menempati tempat yang paling depan agar manfaat yang diperoleh lebih sempurna. Agar apa yang diucapkan gurunya itu jelas terdengar oleh muridnya. Paham sampai sini, akhwat? Lalu yang kedua, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Nah, hal ini merupakan buah dari majelis ilmu. Apabila seorang murid lengah dari bacaan seorang murid berpengalaman atau penjelasan gurunya, maka manfaat yang dia dapat sangat sedikit dan masalah-masalah dalam pelajaran menjadi rancu. Maksudnya, ketika seorang penuntut ilmu lengah di saat gurunya menjelaskan, misalnya si penuntut ilmu bercerita dengan temannya, maka manfaat yang dia peroleh dalam majelis ilmu tersebut sangat sedikit. Dan masalah-masalah dalam pelajaran menjadi rancu. Rancu itu maksudnya dia tidak mengerti di beberapa masalah dalam pelajaran, dikarenakan
dia lengah dari memperhatikan penjelasan gurunya. Di sini faedahnya apa? Berarti kita seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh baik dalam mendengarkan, mengamalkan, dan mengajarkannya ke orang lain. Agar ketika kita memperhatikan guru kita menjelaskan pelajaran syar'i, kita dapat manfaat yang besar. Nah, lanjut ya, yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk mengikat atau mencatat faedah-faedah pelajaran. Nah, akhwat, sering kali saya ingatkan kepada antunna untuk menyediakan pena serta buku catatan untuk mencatat poin-poin penting di saat pelajaran. Ternyata ini termasuk kiat memahami pelajaran yang disampaikan. Lihat kan, kita juga harus bersungguh-sungguh untuk mencatat apa saja faedah-faedah pelajaran yang kita dapat. Karena itu sebuah kiat, sebuah usaha kita untuk memahami pelajaran ilmu syar'i yang disampaikan. Baik akhwat, sudah disediakan pena dan buku catatannya? Saya harap antunna senantiasa mencatat poin-poin penting yang ada ketika pelajaran kita berlangsung. Nah, yang keempat, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan. Hal ini dapat mempersempit untuk memperoleh manfaat ilmu, baik untuk dirimu maupun kawan-kawanmu. Nah, jadi misalnya bukan kita tidak boleh bertanya ketika menuntut ilmu akhwat, tetapi ada saatnya. Kapan saat kita bertanya? Saat guru tersebut sudah selesai menjelaskan, saat guru tersebut mempersilahkan antunna sekalian untuk bertanya. Yang tidak boleh adalah ketika guru tersebut sedang menjelaskan, antunna langsung bertanya gitu ya. Tetapi tunggulah sampai guru tersebut selesai menjelaskan pelajaran dan dipersilahkan antunna untuk bertanya. Maka disitulah waktu terbaik antunna untuk bertanya. Sampai di sini paham? Kita lanjut yang kelima ya akhwat. Tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Maksudnya adalah seorang penuntut ilmu menekuni atau membaca satu kitab kepada satu guru yang mutqin, yang ahli dan hafalannya baik, agar dapat memperoleh manfaat yang sempurna. Nah, maksudnya jangan membaca satu kitab lalu jangan membaca satu kitab kepada banyak guru, tetapi antunna pilih satu orang guru yang mungkin baik hafalannya
dan dia ahli, agar dapat memperoleh manfaat yang sempurna. Nah, yang keenam, mengulang pelajaran setelah kajian selesai. Nah, ini ya, memurajaah pelajaran setelah pembelajaran selesai atau kajian selesai, yaitu dengan mengulang kembali apa yang telah diperoleh dari guru dengan melihat kitab asli dan faedah-faedahnya, serta poin-poin penting yang telah kita catat. Nah, boleh juga kita berkumpul bersama teman untuk muzakarah, murajaah, dan mengadakan tanya jawab. Nah, di sini poin pentingnya apa, akhwan? Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika diberi waktu senggang untuk berkumpul dengan teman-teman, nah, kita pakai untuk memuzakarah, murajaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu, agar tidak ada satupun dari waktu kita ini terlewat kecuali melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita lanjut, akhwat. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nah, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ilmu yang sedikit, akhwat, itu lebih baik ketika dia diamalkan untuk dirinya sendiri lalu kemudian untuk orang lain, daripada ilmu yang seluas lautan tapi tidak ia amalkan untuk dirinya sendiri apalagi ke orang lain. Ada pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah, gak akan lengkap. Sampai di sini saya harap antuna faham tentang 7 kiat dalam memahami ilmu yang disampaikan. Setelah antuna pelajari, apa yang harus antuna lakukan? Ya, barakallahu fikun, yaitu diamalkan untuk diri sendiri kemudian dibagi ke orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke adab yang ke-12, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faham darinya. Nah, dalam hadis tersebut Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar, memahami,
menghafal dan mengamalkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita pun diperintahkan untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama salaf, para salafus salih, para ulama-ulama terdahulu sangat bersemangat dalam menghafalkan ilmu. Maka cukuplah para sahabat menjadi contoh kita dalam menghafalkan ilmu. Mereka, para ulama salaf terdahulu, menghafalkan sekian banyak hadis, ribuan hadis, jutaan hadis yang mereka dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik tauladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik akhwat, dari sini kita fahami bahwa di dalam Islam banyak sekali contoh-contoh para ulama dengan semangat yang menuntut ilmu yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Maka cukuplah mereka yang kita jadikan contoh. Nah, adab yang ke-13 ini sama dengan salah satu di antara kiat dalam memahami ilmu yang disampaikan, yaitu mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ketika belajar, seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran, poin-poin penting dan faidah dari ayat, hadis atau perkataan para sahabat dan ulama. Tujuannya apa ustazah? Tujuannya agar ilmu yang disampaikannya tidak hilang, terus tertancap di dalam ingatan. Karena setiap kali dia ingin mengulang pelajarannya, maka dia bisa melihat catatannya. Karena dalam memahami dan menghafal pelajaran, kemampuan seseorang itu, kemampuan masing-masing orang berbeda. Selain itu, dengan mencatat pelajaran, ia dapat memahami dan menghafalkan pelajarannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ingatlah ilmu dengan tulisan. Nih, catatan penting untuk seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak boleh bakhil atau pelit untuk membeli buku tulis, bolpoin, kitab, dan berbagai sarana yang dapat membantunya untuk mendapatkan ilmu. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, ia juga tidak boleh bergantung kepada orang lain. Tidak boleh minta-minta dan tidak boleh merepotkan orang lain. Bahkan ia harus bersikap zuhud dan qanaah. Nah, Antuna pasti semua sudah paham. Contohnya, jika Antuna memiliki uang jajan 10.000, Antuna saat itu juga Antuna tidak memiliki pena.
Beberapa dari seorang penuntut ilmu memilih untuk meminjam pena dari orang lain dan memanfaatkan 10 ribunya untuk beli jajan. Maka ini tidak boleh ya akhwat. Kita tidak boleh bakhil atau pelit sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi untuk mendapatkan ilmu. Nah, mungkin ketika kita meminjam pena dengan salah satu teman kita, hal itu merepotkan orang lain. Terus kita minta-minta, itu juga membuat kita bergantung sama orang lain. Kenapa nggak dari uang 10 ribu itu kita belikan satu pena? Lalu sisanya lalu sisanya dipakai untuk keperluan yang lain. Maka dari itu akhwat, gimana mungkin antuna sekalian bisa beli jajan sementara tidak bisa beli satu pena? Maka inilah yang dikatakan seorang penuntut ilmu itu tidak boleh bakhil atau pelit untuk membeli buku tulis atau ballpoint atau kitab, yang dimana itu semua merupakan sarananya untuk mendapat ilmu. Fahimtunna akhwat. Selanjutnya, adab ke-14, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Seperti yang tadi saya bilang, ada pepatah mengatakan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Maka ilmu yang sedikit lalu antuna amalkan itu lebih baik daripada ilmu seluas lautan tapi tidak antuna amalkan, baik untuk diri antuna sendiri maupun orang lain. Nah, jika ada pertanyaan tentang pelajaran kita hari ini atau ada penjelasan yang kurang jelas, boleh silakan hubungi ustazah. Karena bertanya itu lebih baik daripada enggak bertanya ya akhwan. Baik, sampai di sini dulu saya rasa pertemuan kita hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi antuna sekalian. Ingat akhwat, ilmu itu harus diamalkan untuk diri sendiri, kemudian untuk orang lain. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.